Gedung ini bernama Gedung 50 Berkeley Square. Gedung ini telah mendapat predikat menjadi salah satu gedung yang paling angker yang ada di Inggris. Bukan tanpa sebab ya, gedung ini disebut-sebut sebagai gedung paling angker, dikarenakan gedung ini telah merenggut banyak korban jiwa. Buktinya ya, seperti yang terjadi pada tahun 1789, seorang gadis ditemukan tewas usai terjatuh dari atas lantai rumah ini. Menurut spekulasi yang beredar, gadis ini ditemukan tewas dikarenakan dia telah disiksa oleh pamannya, yang dimana membuat dia stres dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Sejak saat itulah mulai banyak muncul hal-hal horor yang ada di gedung ini. Mulai dari sesosok gadis yang muncul di salah satu jendela yang ada di gedung ini seperti tengah terjatuh, hingga suara hentakan kaki dari atas lantai gedung ini, serta yang paling mengerikan adalah benda-benda dapat berterbangan, entah apa sebabnya. Dan karena kejadian-kejadian yang mengerikan ini, akhirnya gedung ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada tahun 1879, sebuah keluarga muda baru aja pindah ke gedung itu. Pada awalnya, keluarga ini tinggal seperti keluarga pada umumnya yang nggak mengalami hal-hal yang mengerikan. Tapi pada suatu ketika, ada salah seorang tamu hendak menginap di gedung itu. Ya udah deh, pemilik dari gedung itu menyuruh salah seorang pembantunya untuk menyiapkan salah satu kamar yang ada di gedung itu. Namun yang terjadi sungguh aneh, karena tiba-tiba seluruh orang yang ada di gedung itu mendengar suara teriakan yang berasal dari wanita. Mendengar hal tersebut, seluruh orang yang ada di gedung itu langsung tuh naik ke ruangan yang ada di atas untuk menghampiri sumber suara itu. Ketika semua orang sudah ada di ruangan itu, mereka menemukan sang pembantu sudah dalam keadaan stres dengan duduk di ujung ruangan ini. Gak sampai itu aja ya, hal yang mengerikan justru terjadi setelah itu, karena sang pembantu ditemukan meninggal usai berada di rumah sakit jiwa. Aslinya itu masih banyak tuh cerita-cerita tentang gedung ini, tapi endingnya itu selalu sama guys, yaitu orang-orang yang telah menjadi saksi dari teror yang terjadi di gedung ini berakhir meninggal atau menjadi gila. Sehingga hampir tuh nggak ada yang namanya saksi hidup untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung itu. Namun ya, pada tahun 1887, ada salah seorang saksi hidup yang menceritakan pengalamannya usai berada di gedung itu. Orang itu bernama Robert Martin bersama temannya Edward Blunden. Mereka ini datang ke gedung itu usai mabuk-mabukan di salah satu bar yang ada di kota itu. Oh ya, by the way, pada saat itu ya, gedung ini sudah tidak berpenghuni. Jadi semua orang itu bisa bebas keluar masuk ke gedung itu. Singkat cerita ya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di gedung itu karena capek habis mabuk-mabukan serta bermalaman di salah satu bar. Tapi ya, pada tengah malam, Blunden mendengar suara jejak kaki yang berasal dari ruangan yang tengah mereka gunakan. Mendengar hal tersebut, ia pun berusaha membangunkan si Martin. Karena Martin ini gak bangun-bangun ya, Blunden yang pada saat itu sedang ketakutan memutuskan untuk mengambil senapannya, dikarenakan makhluk yang gak tahu apa ini tiba-tiba sangat mendekati tubuhnya. Dan yang lebih mengerikannya lagi ya, ketika dia sudah mengambil senapan dan hendak menembak makhluk itu ternyata sudah sampai di depan wajahnya. Karena hal ini, Blunden itu pun menjadi sangat panik serta sangat berteriak, yang dimana membuat Martin akhirnya terbangun. Martin yang saat itu sudah bangun jelas saja sangat kaget melihat ada makhluk yang berusaha mencekek tubuh Blunden. Martin berusaha bangun dari tempat tidurnya dan lari tuh untuk mencari bantuan kepada pihak polisi. Singkat cerita ya, ketika Martin sudah membawa bala bantuan yang berupa polisi ini datang ke gedung itu, Blunden ditemukan telah tewas. Dan yang paling mengerikannya adalah ketika ditemukan ini,
Blunden ditemukan dalam keadaan yang tidak utuh. Belum sampai di situ aja ya, ketika Martin ini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Martin menjawab kalau ada sesosok makhluk yang sangat besar berwujud seperti gurita berwarna abu-abu, tapi gerakannya sangat lincah. Ya, ini sih cerita kayak gini mungkin nggak terdengar masuk akal. Tapi sekarang coba bayangin deh, apa jadinya ketika ada bocah yang ditemukan menghilang, tiba-tiba memiliki sifat yang sangat berbeda dibandingkan sebelum dia menghilang. Dan plot twist lainnya adalah, beberapa hari setelah anak ini ditemukan, pihak kepolisian menemukan sebuah jenazah dari anak yang memiliki perwujudan yang sangat mirip dengan bocah yang pernah hilang pada saat itu. Klik video di sampingku ini untuk mencari tahu tuh jawabannya seperti apa.